Anda masih bersama Anyus Siang, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraan di Brasil. Prabowo bertolak meninggalkan Brasilia setelah menghadiri KTT BRICS dan bertemu Presiden Lula da Silva. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan, Prabowo Subianto dan rombongan meninggalkan Brasilia pada Rabu sore waktu setempat. Keberangkatan Prabowo dilepas oleh Secretary for Asia Pacific Susan Klibank, Duta Besar Brasil untuk Indonesia Jorge Patra, hingga Komandan Pangkalan Brasilia Kolonel Nicholas. Sejak tiba di Brasil 6 Juli lalu, Presiden Prabowo melaksanakan sejumlah kegiatan, mulai dari menghadiri KTT BRICS pada 6 dan 7 Juli, dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil Lula da Silva. Dari Brasil, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Belgia. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brasil disambut dengan penghormatan resmi dari Presiden Brasil Lula da Silva. Usai pertemuan bilateral, Presiden Prabowo menerangkan hasil kesepakatan antara Indonesia dengan Brasil untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. In the economic sector, we agreed to enhance cooperation in trade and investment, and we welcome very much your plan to bring several hundred Brazilian entrepreneurs with you on your visit. My visit here has been very productive, and I really look forward to your visit with tangible achievements by October. And in conclusion, we'll plan a very, very good birthday party for you in Jakarta. Thank you very much. Muito obrigado. Ya, pemirsa, mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan di Papua. Meskipun Papua merupakan wilayah yang belum pernah dikunjungi oleh Gibran. Itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022, 2021 mungkin ya, sudah lama. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kok kapanpun. Karena apapun itu tim dari Setwapres juga sudah sering saya tugaskan untuk misalnya ke Sorong, ke Merauke untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MPG. Jadi nanti tinggal atur waktu aja ya. Dan sekali lagi saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin untuk masalah Papua ini. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang.
Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda, karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual itu menjadi acuan. Sebelumnya Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.